Jika pada awal pembelajaran telah dijelaskan mengenai membaca telaah isi, oleh karena itu sekarang akan dijelaskan tentang salah satu jenis membaca telaah bahasa, yaitu membaca bahasa. Arti membaca bahasa sendiri adalah suatu keterampilan membaca suatu bahasa yang bersifat khusus, atau bisa dikatakan membaca sambil mempelajari makna kata dari bahan bacaan. Dalam membaca bahasa memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama memperbesar daya kata, yang kedua mengembangkan kosakata. Pembahasan kali ini mengenai tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata. Penguasaan kita terhadap kata, kosakata, frase, pola kalimat, dan sebagainya bisa disebut juga daya kata. Nah, daya kata ini sendiri memiliki dua jenis umum pada setiap orang. Yang pertama adalah daya kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Daya ini untuk memilih dan menggunakan kata-kata yang mengekspresikan makna secara jelas dan tepat. Yang kedua adalah daya kata yang digunakan dalam membaca dan menyimak. Daya ini untuk melihat serta menilai kata-kata baru. Jadi, jika menemukan kosakata baru yang belum diketahui atau belum dipahami, hal ini akan memudahkannya. Berikut ada beberapa hal untuk memperbesar daya kata kita, antara lain ragam bahasa, makna kata dari konteks, bagian kata, penggunaan kamus, makna varian, idiom atau ungkapan, sinonim dan antonim, konotasi dan denotasi. Yang terakhir ada derivasi kata. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ragam bahasa. Secara garis besar, ragam bahasa dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada bahasa formal atau bahasa resmi. Bahasa ini biasanya bahasa yang dipakai pada saat-saat resmi. Misalnya adanya pidato kenegaraan, terus pembacaan tesis, khotbah-khotbah resmi. Bahasa informal atau bahasa tidak resmi adalah bahasa yang dipakai pada situasi-situasi yang tidak resmi. Misalnya, bahasa yang biasa kita pakai dalam lingkungan. Bahasa surat antar orang dan dalam buku harian. Bahasa formal dan bahasa informal ini dapat diklasifikasikan sebagai bahasa standar. Yang ketiga ada bahasa percakapan. Bahasa percakapan adalah bahasa yang umum dipakai dalam percakapan yang telah biasa kita pakai semenjak kecil. Yang keempat ada bahasa kasar. Bahasa orang yang adalah bahasa orang yang tidak berpendidikan, mempunyai cara sendiri yang umum atau konvensional, tetapi tidak dipergunakan oleh orang-orang yang telah belajar bentuk-bentuk baku. Yang kelima ada bahasa slang. Adalah bahasa yang ditujukan pada kelompok-kelompok khusus tertentu secara terbatas. Yang terakhir ada bahasa teknik atau technical language. Adalah bahasa yang dipakai pada profesi-profesi tertentu yang telah mengembangkan kosakata sendiri, secara cepat dan efisien menyatakan kebutuhan mereka satu sama lain. Bahasa teknis ini dapat dicontohkan pada bahasa antar dokter, hakim, insinyur, dan lain-lain, karena mereka memiliki kode-kode tersendiri dalam bahasa mereka. Yang selanjutnya ada mempelajari makna dari konteks. Ada beberapa cara konteks dapat mencerminkan makna sesuatu kata, antara lain A. Konteks dapat membatasi kata. B.
konteks dapat memasukkan suatu perbandingan atau pertentangan suatu komparasi yang dapat menolong kita memahami makna kata. C. Suasana bagian sebagai suatu keseluruhan dapat mencerminkan makna kata. Yang selanjutnya ada bagian-bagian kata. Untuk menemukan makna sesuatu kata baru, terkadang kita dapat memperhitungkan maknanya dari pengetahuan mengenai bagian-bagian kata. Bagian kata ada 4. Yang pertama prefiks atau awalan, yang kedua root atau dasar kata, yang ketiga ada sufiks atau akhiran, yang keempat ada infiks atau sisipan. Bagian kata ini dapat dicontohkan pada contoh kata mengetahui. Dalam kata mengetahui, mana yang dasar kata, mana yang prefiks, mana yang sufiks dan infiks dapat diidentifikasi. Yang pertama, dalam kata mengetahui, dasar katanya yaitu tahu. Kemudian yang prefiks ada dalam kata tambahan me di depan kata. Terus yang infiks atau sisipan ada di kata nge setelah kata me. Yang terakhir ada sufiks atau akhiran, pasti ada di huruf i. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penggunaan kamus. Pada sejatinya, kamus adalah rekaman kata-kata yang membangun suatu bahasa. Bahasa adalah sesuatu yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berubah. Seperti juga halnya bahasa yang bisa berubah. Kamus pun dapat berubah, karena kamus tidaklah mendikte ataupun memerintah pemakaian kata-kata, tetapi justru sebaliknya, kamus harus mengikuti perubahan bahasa. Dari kamus kita dapat belajar bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata. Yang selanjutnya ada penjelasan mengenai makna varian. Kita harus memiliki suatu kebiasaan memperlihatkan makna-makna yang berbeda yang dikandung dalam sesuatu kata. Jika ada si penulis dalam tulisannya mengandung unsur homonim atau yaitu kata-kata yang sama bentuk bunyinya tetapi berlainan maknanya. Hal ini menuntut kecermatan yang bijaksana dari sang pembaca, karena di sini kata-kata yang dipakai si penulis banyak yang bentuk bunyinya sama tetapi berbeda maknanya. Waktu tambahan yang dipergunakan dalam mencari kata yang tepat dan terasa dalam sesuatu konteks akan memegang peranan penting pada penggunaan bahasa yang lebih efektif. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai idiom atau ungkapan. Idiom adalah kelompok kata-kata yang mengandung makna khusus. Dengan kata lain, idiom merupakan ekspresi yang tidak dapat dimengerti dari makna terpisah, makna sendiri-sendiri setiap kata dalam kelompok itu. Contohnya ada di kalimat buah pena. Jika kita membuat kalimat buah pena ini menjadi dua, buah sendiri dan pena sendiri, mereka memiliki makna tersendiri. Tetapi jika buah dan pena ini kita jadikan satu dalam satu kalimat, maka akan memiliki artian yaitu karangan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sinonim dan antonim. Dua hal ini sudah dapat kita terima pada pembelajaran tingkat dasar. Di sini saya akan menjelaskan hanya sedikit mengenai dua hal itu.
Sinonim adalah kata-kata yang mempunyai makna umum yang sama atau bersamaan, tetapi berbeda dalam konotasi atau nilai kata. Contohnya ada pada kata mati. Mati memiliki arti lain seperti meninggal dunia, menutup mata untuk selama-lamanya, ataupun wafat. Jika antonim adalah kata-kata yang berlawanan maknanya. Contohnya bisa antonim kaya itu miskin, antonim cantik itu jelek. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai konotasi dan denotasi. Seringkali kata-kata mengandung suatu konotasi tambahan, yaitu bahwa kata-kata yang dikatakan tersebut bermakna lebih daripada yang dikatakannya. Jika konotasi itu artinya adalah makna kiasan atau makna kata yang tidak sebenarnya, maka denotasi artinya makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Jika denotasi mengacu pada batasan harfiah sesuatu kata, maka konotasi mengacu pada segala sesuatu yang disarankan oleh sebuah kata. Yang terakhir ada derivasi kata. Derifikasi kata atau telaah mengenai asal-usul kata bukan hanya merupakan sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga sangat menarik hati. Kalau kita ingin memperkaya kosakata kita serta meningkatkan daya kata, pengetahuan mengenai derivasi atau asal-usul kata sangatlah penting. Sekian dari penjelasan saya mengenai hal yang dapat memperbesar daya kata kita. Sekian, semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Sampai jumpa.